Di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk create bukti pengembalian. Untuk masuk ke menunya bisa masuk menggunakan T-code ASA 12, pengembalian barang, atau dari hierarki menu di dalam menu after sale, service, kemudian pengembalian barang. Untuk tampilannya di depan ini adalah dashboardnya atau reportnya. Kemudian kalau untuk create baru kita langsung pilih tambah baru. Nah, di dalam halaman ini untuk field-fieldnya di sini ada site, ini sesuai distrik ya, kode distrik. Nomor kembali saat awal ini masih temporary, nanti ketika di save akan counter sesuai bukti pengembalian. Dibuat pada ini tanggal create, terus user pembuat ini user yang create. Konfirmasi pada berarti ini tanggal confirm, user konfirmasi user yang melakukan confirm. Kemudian status ini nanti ada new, ada confirm. Terus ada nick petugas di sini apabila dia selain HODS nanti untuk teknisi dan helper otomatis terisi dirinya sendiri. Tapi karena saya berperan sebagai HODS maka di sini saya bisa memilih siapa orang yang saya tugaskan untuk mengembalikan barang. Misalkan ini saya pilih diri saya sendiri. Kemudian di sini ada stok gudang barang jadi. Untuk pengembalian yang barang GBJ, yaitu kode garansinya adalah stok GBJ perwakilan, maka saat pengembalian stok gudang barang jadi ini harus dicentang. Tapi apabila mengembalikan barang yang kode garansinya itu bukan stok GBJ perwakilan, maka ini tidak perlu dicentang. Kemudian lokasi ini terisi otomatis sesuai dengan centangan di stok gudang barang jadi. Kalau yang stok gudang barang jadi dicentang, nanti lokasi ini akan terisi sesuai lokasi stok barang jadi tersebut. Tapi kalau ini tidak dicentang, maka lokasi yang muncul ini adalah lokasi of BS. Kemudian ship via, ini barang akan dikembalikan dengan metode apa? Misalkan saya pilih kirim dari distrik, lalu di dalam satu bukti pengembalian, jadi dalam satu bukti rekap ini ya, nanti nomor seri atau nomor service call yang akan dikembalikan atau yang akan dibawa langsung oleh helper atau oleh teknisi itu nomor service call berapa aja atau nomor seri yang mana saja. Nah, data yang muncul di dalam service call ini tergantung dari centangan di sini. Apakah dia stok gudang barang jadi atau bukan. Kalau ini dicentang stok gudang barang jadi, maka service call yang bisa dipilih itu nanti hanya service call dengan kode garansi stok gudang GBJ. Tapi kalau ini tidak dicentang, maka yang muncul adalah service call yang bukan kode garansinya stok barang GBJ. Jadi ini kalau tidak saya centang, ini nanti muncul semua selain barang GBJ. Nah, di sini di atas ini ada fitur pencarian, mau berdasarkan apa nomor service call-nya. Di sini juga bisa digunakan. Kemudian di sini ada tombol untuk pemilih ya, ini bisa multiple selection. Jadi langsung bisa memilih beberapa service call. Nah, di dalam di sini sendiri ada data site, itu sesuai kode distrik, terus nomor service call yang bisa dikembalikan, kemudian status service call. Nah, service call atau nomor seri atau barang yang bisa dikembalikan itu hanya barang yang sudah berstatus finish. Kalau dia belum finish, datanya tidak muncul di sini. Kemudian ada nomor seri kembali. Nomor seri kembali ini kalau terisi itu berarti barang saat masuk dan saat dikembalikan ini masih dengan nomor seri yang sama. Jadi kalau untuk konsumen langsung kan tidak mungkin ada penukaran. Jadi barang ketika masuk sampai keluar itu pasti selalu sama. Tapi kalau untuk barang toko, misalkan dia diputusi untuk tukar atau retur. Nah, sebelum barang dikembalikan itu kan ada proses untuk meminta putusan tukar atau retur di DM. Nah, ketika sudah mendapat hasil ini akan diputusi tukar atau retur,
ini datanya harus diinputkan di sini hasil keputusannya. Untuk nomor serinya kenapa kok bisa kosong? Karena waktu barang itu dikirim ke GBJ untuk ditukar atau diretur, maka otomatis kan sudah keluar dari stok. Nah, karena dia sudah keluar dari stok, nomor serinya jadi kosong. Tapi service call ini kan belum dikembalikan, jadi masih menggantung, maka dari itu ini harus diselesaikan. Jadi nomor service call ini akan dikembalikan ke konsumennya itu menggunakan nomor seri berapa. Atau service call ini akan sebenarnya sudah ada putusan nih, barangnya tidak akan dikembalikan ke konsumen karena dia diputusi retur. Jadi ini harus diselesaikan, diisikan nanti untuk putusannya. Kemudian di sini ada tipe lot atribut. Ini otomatis terisi sesuai nomor seri. Terus ada data identitas pemilik, ada data kunjungan, terus ada identitas tipe sama nomor seri saat barang itu masuk. Nah, di sini kita coba ambil contoh satu barang konsumen ya. Jadi dari awal sampai kembali dia nomor serinya sama. Terus ini kebetulan ada 2, kita bisa ambil contoh untuk tukar dan retur. Nah, untuk data yang sudah diambil tadi service call-nya, dia otomatis akan terisi di sini. Untuk barang yang nomor seri kembalinya ini kosong karena dia kan secara stok dia sebenarnya sudah nggak ada, tapi nomor service call-nya kan masih menjadi tanggung jawabnya distrik service karena kan ini mesti harus penyelesaian ke konsumen nih. Nah, barang yang nomor serinya sudah tidak ada, ini kan harusnya kan ada putusan dia itu tukar atau retur, makanya di sini ada tombol edit. Tapi kalau untuk barang yang nomor seri kembalinya ini masih sudah terisi sesuai dengan nomor seri waktu masuk, dia tidak memiliki tombol edit, hanya tombol delete. Tombol delete ini kalau di delete nanti dia hilang dari list, jadi tidak jadi kita masukkan ke dalam rekap ini, nanti dia muncul lagi di sini. Nah, nanti bisa dipilih yang mau dikembalikan. Nah, kemudian tombol edit ini yang berhak akses itu hanya HODS. Jadi dari hasil putusan DM ini harus diinputkan oleh HODS. Putusannya apa untuk service call ini? Apakah ditukar atau diretur? Nah, untuk input putusannya bisa langsung diklik edit. Nah, kemudian di sini ada identitas nomor service call, tipe masuk, terus nomor serinya itu waktu masuk nomor serinya berapa. Terus ini mau diputusi apa? Misalkan ini kita ambil contoh, ini putusi tukar. Jadi putusannya ada tukar atau retur. Kita putusin tukar. Kalau ditukar, ada tambahan uang enggak yang mau ditagihkan? Kalau ada tambahan uang yang harus ditagihkan, masukkan nilainya. Misalkan ini 100.000. Kemudian nomor seri kembali, karena ditukar berarti kan ada tipe penukarnya. Inputkan nomor seri kembalinya berapa yang dikembalikan. Misalkan kita ambil contoh nomor seri kembalinya ini. Nah, ketika diinputkan nomor seri kembali, otomatis tipe lot atributnya itu nanti terisi. Kemudian tinggal dipilih simpan. Lalu untuk yang kedua ini yang kosong, misalkan ini putusannya apa untuk service call ini, misalkan ini retur. Nah, kalau dia retur, nomor seri kembali tidak perlu diinput, tinggal disimpan aja berarti. Jadi kita hanya isi putusan penukaran. Udah sampai sini berarti putusan penukaran sudah diisi. Jadi langkah selanjutnya adalah tinggal melakukan confirm. Nah, cuman tombol confirm ini belum bisa muncul kalau belum disimpan. Jadi kita simpan dulu. Habis disimpan, nah nomor buktinya sudah tercreate dengan bukti KLSC
SKM KDS 2201-22008. Nah, kalau sudah muncul tombol konfirmasinya, jadi barang ketika barang ini benar sudah dikembalikan, benar harus dikeluarkan dari stok. Nah, itu tinggal dilakukan confirm. Tapi kalau ternyata nih waktu barang ini kan dari awal waktu teknisi atau helper berangkat, pikirnya kan bawa nih si ini barang nomor seri A0AU81D03801. Nah, ketika pulang ternyata mungkin tidak ketemu sama customernya sehingga atau ada problem dengan barangnya sehingga barang ini harus diperbaiki ulang. Jadi kondisinya dia harus masuk lagi ke distrik service. Nah, untuk kondisi itu berarti kan ini jangan dikeluarkan dari stok. Kalau ini jangan dikeluarkan dari stok, nanti tinggal di-delete aja sebelum dilakukan confirm. Karena kalau sampai terkonfirmasi berarti stoknya sudah berkurang, tapi fisik barangnya ada. Jadi kalau fisik barangnya itu kembali, jangan lupa untuk di-delete. Jangan sampai terkonfirm. Nah, oke, kalau misalkan ini barang ini benar ya, sudah dikembalikan semua. Yang ini juga sudah beres, dikembalikan dengan tipe penukarnya yang ini. Terus yang ini sudah ada putusan retur sehingga kita tinggal minta bukti cetakan service call untuk kembali ke konsumen gitu. Berarti kita tinggal konfirmasi. Nah, untuk konfirmasi ini hanya bisa diakses oleh si petugas. Jadi yang sudah ditugaskan yang bisa melakukan confirm. Tinggal diklik aja konfirmasi, terus oke. Nah, nanti ada notif sudah berhasil dikonfirm nomor bukti 008. Ini kita kembalinya ke tampilan awal. Nah, di tampilan awal ini kalau dilihat ada lambang view. Ini untuk melihat data detail tanpa melakukan edit data. Jadi tidak ada edit data, tampilannya sama seperti tadi. Terus ada tombol edit. Nah, ini ada tombol edit. Di dalam tombol edit ini, apabila saya adalah HODS, maka saya bisa melakukan batal konfirmasi. Jadi kalau seandainya misalkan tadi ya barangnya, loh ini tidak jadi dikeluarin ternyata, ini salah tadi. Nah ini berarti kan ada ini ya si teknisi atau helper melakukan kesalahan lupa mengeluarkan barangnya, padahal sebenarnya dia kembali lagi ke distrik. Nah ini untuk mengeluarkannya ini harus dibatal confirm terus dikonfirm ulang. Tapi harusnya hal itu harus dihindari. Karena kalau secara prosedur kan kita harusnya konfirmasi ya saat mengeluarkan barang. Nah kalau ini sampai dibatal confirm beda hari berarti kan nanti tanggal buktinya itu akan berbeda dengan sebenarnya. Tapi kalau misalkan ini butuh dibatal confirm, tinggal diklik batal confirm. Nah, ketika sudah dilakukan batal confirm, tombolnya nambah 1, tombol delete. Jadi untuk bukti yang tidak jadi di create itu bisa dilakukan delete. Apabila ini dilakukan batal, nanti otomatis semua data detail di dalam sini, di dalam bukti nomor 008, ini otomatis akan terdelete semua. Jadi tidak perlu delete satu-satu dari sini. Dari depan tadi juga bisa. Langsung satu bukti terdelete semua. Tapi kalau butuh delete-nya satu persatu, tadi di dalam. Misalkan kita mau delete bukti, kita klik tombol batal, lalu pilih batal. Ingin membatalkan, oke, nanti nomor 008 hilang. Data telah berhasil dihapus.
yang nomor 008 hilang. Oke. Lalu bagaimana kalau kita mau create bukti pengembalian untuk barang GBC? Kita tinggal klik tambah baru. Sama ya caranya, milih nih petugasnya siapa yang mau disuruh mengembalikan. Kemudian stok gudang barang jadinya dicentang. Nih, lokasinya berubah. Ship via-nya apa? Terus service call-nya kita pilih yang mau dikembalikan. Nah, ini di sini tersedia 2. Nah, ini harusnya tidak ada kejadian ini ya. Untuk barang GBC tidak mungkin tipe kembalinya kosong, karena kan harusnya kan dia terisi. Karena ini data trial, jadi kita bisa abaikan saja. Jadi kita pilih yang ada isinya. Nah, di sini untuk barang GBC tombolnya hanya ada delete. Karena tadi kondisi untuk barang GBC kan mestinya dari waktu masuk sampai keluar pasti barangnya sama. Tidak mungkin ada seperti yang tukar atau retur, jadi pengeluaran lewat pengebonan untuk barang GBC itu. Nah, terus kalau kita mau confirm untuk barang GBC, ini kita simpan dulu. Kemudian pilih konfirmasi. Nah, bukti KLSC nomor 009 sudah berhasil dikonfirm. Jadi tadi kalau nomor 008 dihapus, tetap generate counter yang baru 009. Lalu setelah kita melakukan confirm untuk barang GBC, ini harus dilakukan print bukti serah terima barang ke gudang. Jadi masuk lagi menggunakan menu edit, saya ulang ya. Kita masuk ke 009, ubah. Nah, kalau yang tadi 008 tidak muncul tombol cetak setelah dikonfirm. Tapi untuk yang 009 muncul tombol cetak. Nah, ini harus dicetak sebagai bukti serah terimanya ke gudang barang jadi. Jadi kita pilih cetak. Kalau untuk barang non GBC kita tidak perlu create cetakan, karena kan itu kan tidak ada karena itu barang off BS, sehingga tidak ada penjurnalan yang menyebabkan penambahan nilai aktiva distrik service ya. Sehingga kalau untuk yang non GBC tidak perlu ada cetakan, tapi untuk yang barang GBC karena itu ada transaksi yang melibatkan GOTW, nah ini harus dilakukan cetakan sebagai bukti serah terima untuk dasar di accountingnya nanti. Nah, untuk bukti transaksi barangnya ini setelah nanti dicetak, nanti saat dikembalikan ke GBC jangan lupa untuk meminta tanda tangan basah si penerima. Jadi secara isinya ini ada tanggal bukti, ada nomor bukti, ini bukti confirm, beda dengan bukti pengembalian. Jadi waktu melakukan pengembalian terus tadi kan melakukan confirm, otomatis akan generate nomor bukti confirmnya. Terus site-nya ini berarti asalnya dari distrik Kudus di lokasi SVG GKDS dengan nomor service call-nya berapa saja nih yang mau dikembalikan. Terus kode bukti pengembaliannya yang nomor berapa. Terus ini dikirimnya dengan metode apa.
Terus di dalam sini ada tipe, ada deskripsinya tipe, ada lot, atribut, quantity barangnya ini berapa, standard use-nya apa, terus nomor serinya itu nanti berapa saja. Jadi kalau ini ada lebih dari satu nomor seri dengan tipe, lot, atribut yang sama, nanti hanya muncul satu line. Dan ini dibuat siapa, tanggal berapa, confirmnya kapan. Terus nih tanda tangannya membuat, diketahui ODS, dan si penerima barangnya. Jadi saat mengembalikan. Ini sebagai dasar transaksi barang. Jadi jangan lupa untuk selalu dicetak untuk yang barang GPC. Nah, untuk prosedur dan untuk tutorial pengembalian barang hanya sebatas itu, dan sekian, terima kasih.